bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita pikir bersama nanti, ya. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua, ya. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin ini nggak mungkin mengada-ada Pak, ini disaksikan oleh seluruh Indonesia Pak. Pandang beliau itulah, jasa besar negara atau KPK yang pernah ada sebelumnya. Ya, tolong sampaikan aja. Jangan ngomong sebut dulu deh, tolong sampaikan aja. Sampaikan ke Humas. Iya, iya. Humas yang punya. Kami nggak punya. Ya, kalau sampaikan Panggil Humas. Panggil. Jangan ngomong tengah. Susah saya mau baik-baik sih. Humas saja sudah. Panggil Humas yang sering. Susah banget. Ada apa balik dengan Humas atau dengan udah? Ya. Dengan tolong Mas Pak. Kalau masuk pimpinan enggak? Kalau Humas saya panggil dia. Ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak Humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, Humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, Undang-Undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Rizal Ramli dan Amin Rais geruduk KPK, tuding Jokowi bangun kerajaan politik. Habibur Rahman bingung sama Amin Rais dan kawan-kawan bawa rombongan ke KPK. Rizal Ramli dan Amin Rais berserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023.
Merekan datang untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang mereka sebut terjadi di era Presiden Joko Widodo. Kenapa kami datang ke KPK? Karena 25 tahun lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini, kok KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi KPK makin ganas berlipat ganda. Makin parah dan vulgar, kata Rizal. Rizal juga menyebut, Jokowi beserta keluarga akan mendirikan kerajaan politik. Padahal menurutnya, raja-raja terdahulu menyerahkan hartanya untuk mendirikan negara Indonesia. Hari ini, Jokowi, anaknya, itu mantunya diaturlah, dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk gabung bikin republik, tegasnya. Senada dengan Rizal Ramli, Amin Rais menyebut korupsi saat kepemimpinan Jokowi semakin parah. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam, ujarnya. Dia pun menilai segala bentuk korupsi harus diakhiri dengan mengambil tindakan. Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa. Enough is enough. We have to do something, sudah cukup. Kita harus melakukan sesuatu, katanya. Usai menyampaikan tujuan kedatangannya, Rizal Ramli dan Amin Rais serta rombongannya menyambangi pusat aduan masyarakat KPK untuk menyampaikan desakannya. Masih dari suara.com, Rizal Ramli dan Amin Rais sambangi KPK. Sebut KKN zaman Jokowi lebih ganas ketimbang Orde Baru, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Rizal Ramli menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Terlebih dulu, Rizal Ramli bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais serta tokoh lainnya berkumpul di kediamannya, Jalan Bangka Nomor 9, Kemang, Jakarta Selatan. Hari ini kumpul tokoh-tokoh nasional yang track record-nya jelas. Puluhan tahun memperjuangkan demokrasi dan puluhan tahun memperjuangkan pemerintahan Indonesia yang bersih, memperjuangkan keadilan, kata Rizal Ramli. Rizal mengaku, alasannya mendatangi KPK yakni agar Komisi Anti Rasuah betul-betul memberantas korupsi yang semakin hari semakin merajalela dan ganas. Karena korupsi zaman Jokowi lebih brutal, lebih ganas dari zaman Orde Baru, termasuk nepotisme, kata Rizal. Rizal mengatakan, setelah 25 tahun reformasi, namun seperti masih jalan di tempat lantaran. Di mana pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN merupakan salah satu cita-cita Orde Baru. Kami gak ingin, masa 25 tahun reformasi kita ngomongin anti KKN. Gak lucu banget sebagai bangsa. Kita tidak ingin 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi ngomongin KKN lagi. Gimana Indonesia mau maju, bebernya. Rizal kemudian memberikan contoh negara Korea Selatan, yang maju karena berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum para koruptor. Contohnya di Korea, 3 mantan presiden, jenderal diadili karena korupsi, satunya sipil. Perempuan anaknya Park Chun-hae diadili karena korupsi, katanya. Hari ini di Korea pejabat gak ada berani korupsi, gak berani ngaco-ngaco soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuannya bangsa dan rakyatnya, imbuhnya. Namun Indonesia saat ini, lanjut Rizal, terlalu banyak oknum yang bukannya menegakkan UUD 45. Namun malah merusak cita-cita bangsa. Indonesia hari ini kebanyakan oknum, partai bukan menegakkan UUD 45 tapi malah merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan, katanya. Saat disinggung soal kasus korupsi apa yang menyebabkan Rizal Ces menyambangi KPK, ia enggan merincinya. Selanjutnya dilansir dari newsdetik.com.
Habibur Rahman bingung sama Amin Rais dan kawan-kawan bawa rombongan ke KPK. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais hingga ex-Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi KPK untuk mempertanyakan laporan terkait Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman agak kebingungan dengan aksi Amin Rais dan kawan-kawan. Sebelum masuk ke KPK, Rizal Ramli mengklaim KKN saat ini lebih gawat dari 25 tahun lalu saat mereka berjuang. Habibur Rahman menegaskan pemberantasan korupsi saat ini berjalan maksimal. Kami agak bingung kalau tokoh-tokoh tersebut menganggap kasus korupsi saat ini lebih buruk daripada di era Orde Baru. Kita lihat sendiri, hingga saat ini pemberantasan korupsi tetap bekerja maksimal. Baik edukasi, pencegahan, maupun penindakan berjalan secara simultan, ujarnya saat dimintai konfirmasi, Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Habibur Rahman menyebutkan penguasa tidak bisa seenaknya korupsi karena KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri tidak segan menindak. Menurut dia, sudah banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi. Habibur Rahman juga menyoroti rombongan Amin Rais yang mempertanyakan laporan terhadap keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menegaskan anak dan keluarga Jokowi yang menjadi kepala daerah dipilih dalam proses pemilihan langsung sehingga tidak bisa disebut dinasti politik. Adapun terkait keluarga Pak Jokowi yang menjadi kepala daerah, kita harus cermati bahwa mereka duduk di situ melalui proses perjuangan yang panjang, yaitu pemilihan langsung. Mereka bukan diangkat begitu saja oleh Pak Jokowi, tetapi harus bertarung memperebutkan suara rakyat. Jadi yang seperti ini tidak bisa dibilang dinasti politik, katanya. Perihal Amin Rais dan kawan-kawan yang mempertanyakan laporan terhadap Gibran dan Kaesang, Habibur Rahman mengatakan laporan tersebut tidak cukup bukti. Iya, sudah lama laporan itu disampaikan dan tidak ada bukti yang cukup. Menurut saya, baiknya diperjelas saja oleh KPK bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, kata dia. Sebelumnya diberitakan, Rizal mengaku datang untuk mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan terlapor Wali Kota Surakarta atau Solo, Gibran Rakabuming Raka dan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kaesang Pangarep. Laporan itu dilaporkan oleh dosen UNJ, Ubedillah Badrun, pada Januari tahun 2022. Tapi niat baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi kesombongan birokrasi. KPK ini nggak berani ngadepin yang kuat. Itu kenapa Ubaid atau Ubedillah Badrun setahun lalu datang ke sini minta supaya dituntasin kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaesang, jelas Rizal. Laporan diarsipkan, untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2023 menerangkan Gibran Kaesang terlapor di KPK pada Januari tahun 2022. Mereka dilaporkan oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun. Namun, Gufron menjelaskan saat itu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep bukan penyelenggara negara. Gufron mengatakan pihaknya telah memanggil Ubedillah juga untuk memverifikasi laporan tersebut. Gufron menyebutkan Ubedillah tidak mempunyai uraian fakta hingga data pendukung terkait laporannya ke KPK. Jadi laporan itu menjadi tidak jelas. Gufron menyebut laporan Ubedillah itu akhirnya diarsipkan oleh KPK. Hal itu lantaran laporan tersebut tidak memiliki daya dukung untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu. Sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut. Terima kasih, kata Gufron. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.